ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Kita akan melanjutkan dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 9 dan juga ayat yang ke-10. Kemarin sudah bahas tentang ayat yang ke-8, yaitu orang yang munafik, di mana yang dimaksud itu adalah yang munafik dari segi akidahnya, yaitu menyembunyikan dari kekafiran dan memperlihatkan keimanan, seolah-olah dia orang yang beriman, padahal dia kafir. Nah, itu adalah dari orang yang yaitu yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sekarang ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaksibun. Al-ayat. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Nah, di sini dijelaskan karena akibat penipuan itu, maka maksudnya kembali akibat itu dari perbuatan yang menipu, yaitu kepada mereka sendiri, bukan kepada siapa-siapa. Yang disebut di ayat 9, yaitu kepada Allah dan orang-orang yang beriman. Tetapi hakikatnya mereka kembali pada dirinya sendiri dari akibat keburukan sifat menipu, sifat kemunafikan mereka. Namun sayang, sebabnya itu adalah karena kejahilan mereka yang sangat membuat mereka tidak menyadari dari akibat hal itu. Jadi karena kejahilan di manusia itu adalah bagaimana menghilangkan kecerdasan seseorang. Innahum kanu zaluman jahula. Karena manusia itu pada dasarnya adalah orang-orang yang zalim dan jahil, kebodohan. Karena itu bagaimana melepaskan zalim dan kebodohan itu sehingga tidak banyak dilakukan oleh manusia. Artinya yaitu hanya kepada seorang muslim yang dia itu muflihun, yang dia beruntung. Kembali lagi ke ayat yang ke-5, yaitu orang-orang yang beriman, ulaika humul muflihun, dan juga dia syaratnya adalah mencari ilmu. Jadi mencari ilmu adalah menghilangkan kebodohan. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan bagaimana
agar mencari ilmu itu berguna, beliau menjawab, maka niatkanlah dari mencari ilmu itu untuk menghapus kebodohan. Itu dia bagaimana syaratnya, dia menghilangkan kebodohan. Karena kebodohan itu sebenarnya akan membuat dia mudah terkena penyakit. Dan juga kebodohan membuat dia tidak sadar akan perbuatannya. Seseorang ketika berbuat dosa karena tidak tahu, hakikatnya dia memang tidak berdosa. Karena dia berbuat dosanya karena tidak tahu. Ya. Jadi dosa yang dia lakukan karena kealpaan dia, karena dia tidak tahu. Tetapi kalau begitu terus, sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana lapangan untuk mencari ilmu itu mudah. Kalau dahulu mencari ilmu itu susah, sampai para sahabat berlayar dengan perahu, dengan bahtera berhari-hari untuk menuntut ilmu. Rasulullah itu punya majelis subuh, tapi para sahabat ingin sampai dahulu di majelis subuh. Ini semakin sahabat itu semangat, saking sahabat begitu semangatnya, ingin sampai terlebih dahulu. Lalu kita gimana? Ya, semua juga ada yang kita itu mengulang ada gitu, terus ada kan gitu, kan terus ada kan ya, kan kadang gitu. Terus sekarang juga ada yang sudah ada malah wudu duluan, padahal dia kehilangan dari fadilah sholat subuh. Harus dunia wa ma fiha. Ada juga yang gitu. Ada juga yang masbuk. Ada juga yang tepat sebelum imam takbir. Dia itu tepat datang tepat waktu. Tapi kehilangan dari fadilah qabla subuh. Tapi para sahabat semangat dalam menggapai fadilah itu. Menggapai karunia Allah, dia semangat. Jadi ada sebuah hadis yang indah. Kalau Allah ingin lebih dahulu memberikan karunia kepada kita, maka kita harus lebih dahulu kepada Allah dalam melaksanakan segala perintahnya. Nah ini fastabiqul khairat. Karena yang kemarin diterangkan itu orang munafik itu melambat-lambatkan. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salah satu kemalasan mereka itu memperlambat dari sholat. Jadi sholat itu kalau orang-orang munafik, yang munafiknya amal itu adalah karena sholatnya di nanti. Nah itu makanya kalau tidak ada uzur, segerakanlah untuk amal soleh. Karena sayang sekali di situ kita akan kehilangan kalau tidak menyegerakannya. Para sahabat itu mereka itu paling rutin, paling sering kepada Nabi. Maka itulah mereka yang mencapai lebih dahulu keutamaannya itu. Jadi kalau dia menyegerakan sholat, dia itu terhapus dari kemunafikan. Makanya benar kalau dia berjamaah, dia menghapus dari kemunafikan, menghapus dari kebodohan. Nah ini juga. Makanya segeralah menuntut ilmu. Segeralah dalam menuntut ilmu. Jangan dinanti-nanti
apalagi waktu yang masih senggang, masih muda. Tentu sangat luar biasa dikala Allah memberikan kepada dia kemampuan hafalan yang terus bertambah. Jangan bicara saya ya. Meskipun memang betul saya hafalan bertambah, tapi saya ingin coba ke orang lain supaya jangan tinggi hati lah, bahaya. Jadi kalau kita lihat ya, orang lain itu ada yang dia itu semakin bertambah hafalan, semakin bertambah hafalannya karena dia itu terus istiqomahnya, dawamnya itu benar-benar dalam mencari ilmu itu, dalam menuntut ilmu benar-benar. Jangankan di pengajian, dia dengarkan, dia download semua majelis ilmu, ya. Nah, seperti itulah orang yang benar-benar menuntut ilmu. Ada orang yang seperti itu sampai dia itu dalam waktu singkat bisa hafal yang banyak. Contoh Imam Syafi'i atau Ibnu Umar. Ibnu Umar 7 tahun sudah hafal seluruhnya. Imam Syafi'i sekitar 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu teknologi padahal waktu itu belum sampai. Tapi di kita dengan jarak teknologi dengan begitu sampainya, orang bisa cepat dengan menghafal. Cepat sekali hafalannya, jarang sekali. Karena itu hanya paling segelintir orang yang memanfaatkan daripada teknologi. Karena dengan adanya teknologi kita manfaatkan dari waktu lapang, dari waktu lapang kita sebelum waktu sempit. Gitu ya. Jadi jangan sampai karena kita adanya teknologi jadi berleha-leha. Jangan. Tapi terus ke majelis ilmu. Majelis ilmunya silahkan teknologi di mana aja download, asal kita punya pedoman yang kuat di hati kita akan keilmuan yang dasar dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengetahui tentang akidah. Karena kalau fikih cabangnya luar biasa. Karena itu akidah kalau terus kita sudah kuat, kita mencari ilmu dimanapun itu pasti bisa, tidak akan sesat. Sekalipun menemukan yang sesat atau orang-orang yang munafik, kita nggak akan terbawa karena kita punya dasar akidah. Nah itu cara menghilangkan kebodohan, yaitu ilmu dan juga amal, supaya kita tidak termasuk seperti orang munafik. Karena orang munafik itu adalah mereka perbuatannya adalah yaitu tidak sadar bahwa itu akan menjebak dirinya sendiri dalam kebinasaan. Nah itu ayat yang ke-9. Ayat kan? Dari ayat ke-9 sudah 14 menit. Sekarang ayat yang ke-10. Jadi inilah ayat ini menjelaskan dari ayat yang ke-9, yaitu karena mereka menipu dirinya sendiri, hakikatnya kenapa juga mereka tidak sadar? Karena saking terkuncinya hati mereka, tidak bisa mendengar pendengaran mereka, tertutupnya mata mereka dari ayat-ayat Allah, maka Allah berikan kepada mereka semakin langgeng di kesesatan.
itu hakikat dari orang-orang yang munafik. Jadi mereka mendapatkan penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya. Semakin mereka langgeng, semakin Allah tambah dari penyakitnya. Ditambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih nanti di akhirat. Karena mereka berdusta. Dusta mereka menipu orang-orang yang beriman. Pura-pura beriman. Itu adalah kedustaan. Kedustaan dan juga kerusakan yang paling fatal. Gak ada kerusakan yang paling fatal kecuali kemunafikan dan juga kekafiran. Nah, oleh karena itu penyakit yang nanti di sini kami jelaskan juga di mana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, tafsir yang dibuat oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu adalah Zadul Matir. Namanya Zadul Matir. Ada filenya di Google itu ya, tapi tidak dikasih namanya. Tidak dikasih namanya Zadul Matir, tapi tafsir Ibnul Qayyim kalau di Google. Tapi aslinya itu Zadul Matir namanya. Dalam Zadul Matir, beliau berkata, penyakit hati yang dimaksud itu adalah syubhat, keraguan-raguan. Dan penyakit dari keraguan-raguan itu adalah tidak yakin akan kebenaran, dan juga mereka itu munafik, sehingga jelas mereka tidak beriman tentunya. Walaupun mereka memperlihatkan keimanan, tapi yang mereka sembunyikan itu adalah kekafiran. Dijelaskan di sini, yaitu mereka juga meragukan keyakinan mereka terhadap kebenaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah lemah. Keyakinan mereka terhadap kerasulan Nabi Muhammad sangatlah lemah. Ya, satu itu adalah karena mereka menganggap kebudayaan mereka ingin dihapus. Adat istiadat mereka penyembah berhala ingin dihapus. Dua, karena itu adalah wadinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan Islam di atas din-din yang lain, agama-agama yang lain. Yang ketiga, itu adalah karena Nabi Muhammad bukan keturunan dari Israel. Padahal Israel ya, itu ada dua. Jadi bukan keturunan Bani Ishak saja. Nabi Ibrahim itu kan punya dua anak, diantaranya Ismail dan Ishak. Sedangkan yang kebanyakan diakui oleh kaum di saat itu adalah dari Ishak, bukan dari Ismail. Jadi mereka tidak terima Nabi Muhammad sebagai Rasul karena bukan dari bangsa Ishak, tapi dari Ismail. Nah itu. Sedangkan Nabi Isa, Nabi Musa itu keturunan Ishak. Sedangkan Nabi Muhammad itu dari Ismail. Ismail itu nantinya termasuk Kinanah, Abu Thalib, dan juga dari Abu Thalib, Abdullah. Dari Abdullah, setelah Abdullah barulah lahir
sama Siti Aminah Nabi Muhammad. Nah itu lahirnya. Di antaranya disebutkan dalam Sirah Nabawiyah. Silakan lihat di Mubarak Puri atau di Sirah Nabawiyah yang nanti kita pelajari juga ada. Rasulullah keturunannya dari Abdul Muthalib. Padahal Abdul Muthalib dan juga Abu Thalib itu salah satu pembesar dari bangsa Quraisy saat itu. Tapi tetap mereka kebanyakan tidak diterima, tidak menerima dari kenabian Nabi Muhammad. Nah itu aneh padahal ya. Kalau lihat hal itu aneh. Ya tanya gitu. Karena Islam itu sebenarnya datang dalam keadaan yang asing, gharib. Tapi nanti beruntunglah Islam itu karena akan kembali asing. Beruntunglah orang-orang asing itu. Asing di sini bukan jumlah. Islam itu asingnya bukan jumlah, tapi perilaku yang mengamalkannya. Siapa saja yang mengamalkan dari keislaman itu sendiri, itu yang asing. Islam itu banyak. Kata salah satu sahabat ketika Rasulullah memberitahukan bahwa Islam itu akan seperti makanan yang diperebutkan oleh Yahudi dan Nasrani, maka para sahabat salah satunya ada yang bertanya, wahai Rasul, apakah kita saat itu sedikit? Kata Nabi, tidak demikian. Kalian itu banyak, hum katsir, banyak kalian itu. Kalian itu banyak, tapi kalian seperti buih di lautan. Artinya tidak ada apa-apanya. Itu kalau dikatakan buih di lautan, artinya mudah ketika diterjang ombak. Itu sehingga bagaimana yang asing itu sebenarnya bukan pelakunya. Jadi Islam itu cuma sedikit, tapi yang asing itu yang mengamalkannya. Yang mengamalkan yang perilakunya sesuai Islam itu sedikit. Jumlah kita justru semakin banyak. Di Indonesia saja sudah 200 juta. Apalagi di negeri yang lain, paling banyak itu di Cina. Nah ini tinggal sedikit lagi nih ya. Oh ya. 7 menit lagi. Kita kembali lagi ke surat Al-Baqarah ayat 10. Jadi sangat lemah sekali mereka keyakinan kepada Nabi Muhammad dan mereka masih ragu-ragu terhadap kenabiannya. Kelemahan itu menimbulkan kedengkian, iri hati dan dendam. Jadi kalau kita itu berada dalam syubhat, itu biasanya memang ada apa yang ditimbulkan daripada syubhat, salah satunya iri hati, dendam, dengki. Hati-hati ini ya. Hati-hati dari penyakit syubhat. Karena itu kita jangan menyamai orang-orang yang munafik. Dan juga mereka dendam itu terhadap orang yang beriman, ragu terhadap agamanya bahkan. Jadi agamanya saja mereka ragu sebenarnya. Agamanya ragu. Kalau kita lihat di Nasrani gitu ya, mohon maaf itu banyak sekali firqahnya. Firqah pecahan-pecahannya. Jangankan setiap firqah, setiap masjid saja terpecah sebenarnya. Tapi mereka untuk menghancurkan Islam itu bersatu. Nah ini, jadi kita susah bersatu itu hanya karena perbedaan yang mendasar
Jadi eh, kita susah bersatunya, tapi jangan jadi konyol gitu ya. Dan di kita senjatanya gara-gara kunut dan tidak kunut. Padahal itu jelas ya, mana yang sahih, mana yang dhaifnya jelas, semua jelas. Tapi nah gitunya. Sekarang kalau pendakwah itu konyol nate gitu ya, senjatanya kunut jangan terkunut gitu. Aneh gitu, saya juga aneh. Iya sarwa gitu sami gitu. Konyol senjatanya kunut dengan tidak kunut, padahal itu jelas mana yang sahih, mana yang dhaif gitu. Aneh gitu. Padahal sudah jelas dari syariatnya bahwa Rasulullah itu cuma kunut sebulan, dan itu pun diragukan daripada sanad. Rasulullah kunut hanya subuh saja sampai meninggal dunia, itu pun diragukan sanadnya, itu dijelaskan oleh Ustaz Zulkarnain yang Sunusi sangat jelas bagaimana kedoifannya, sedangkan jumhur itu melakukan daripada sanadnya. Nah itu makanya kalau bisa jangan jadi senjata lah. Coba yang jadi senjata ini seperti antara bismillah, ada yang disir dan juga ada yang dijahar. Nah gitu maksudnya. Sehingga tuh pendakwah saya ganti langsung aja terkunut lagi gitu ya. Ganti ya tuh bismillah jahar dan sir. Nah itu yang sebenarnya sobra. Kadang-kadang ada di kita gitu yang susah menerima gara-gara bismillahnya suka disir, susah diterima dia itu jadi imam. Susah dia itu diterima jadi imam. Kok gitu? Ada sebenarnya di kita. Nah ini sebenarnya Islam itu sulit bersatunya gara-gara sifat yang mendasar seperti itu gak mau bersatu. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai kita itu cuma tergoda oleh hal-hal yang seperti itu, karena itu adalah dari syubhat itu kita sering tidak menerima daripada orang-orang yang berbeda dari kita. Artinya kita mengamalkan syubhat, kita ragu-ragu daripada keimanan dia, ragu-ragu dia keimanannya gimana, akhirnya dia tidak diterima oleh kita jadi imam. Nah itu aja jadi persoalan di kita. Padahal mau jahar mau sir sama aja, itu kan sahih dua-duanya. Nah ini perhatikan kita ya, jangan sampai ragu-ragu, karena bisa menimbulkan iri, dengki, dendam terhadap sama kita. Jangankan dari segi akidah kita itu, sebenarnya akidah sama-sama aja, mau beda organisasi atau lembaga sama-sama aja, asal jangan ikutan firqah sesat. Tapi sebenarnya yang menjadi kita itu karena menilai orang itu dengan suudzon, itu yang bahaya. Makanya, nah di sini orang munafik itu tidak bisa mengobati daripada penyakitnya. Penyakit dari hatinya itu tidak bisa diobati, sehingga terus Allah tambah penyakitnya dan ditambah lagi. Yaitu penyakit yang menimpa hati itu adalah ada dua, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat, hawa nafsunya, dan juga syubhat dari keraguan-raguan. Makanya hati-hati ya. Oh, iya. Apalagi pemuda zaman sekarang tinggi syahwatnya. Padahal itu penyakit hati. Ini disebutkan dalam Zadul Masir. Jadi hati-hati. Selain itu, kekafiran, kemunafikan, keraguan, dan juga bid'ah itu merupakan syubhat. Jadi kafir, munafik, ragu-ragu, dan juga bid'ah itu penyakit sebenarnya. Harusnya dihindari bid'ah itu. Jangan kita langgeng terus dalam keadaan yang bid'ah.
Giliran ada ustadz yang ceramahnya orang ini itu, jadi kita melabelkan sesuatu yang tidak layak kepada dia. Nah, itu jadi bahaya. Jadi sebenarnya bid'ah itu penyakit. Jangan sangka orang yang suka marah-marah itu punya penyakit, padahal mereka sendiri dengan bid'ahnya itu juga penyakit. Karena marah juga lihat dulu kondisinya. Kecuali kalau marahnya tidak sesuai dengan apa yang digariskan Rasul. Ya, Rasul juga tidak sering marah, tapi marahnya itu ketika ada, salah satunya ketika agamanya dihina, dirinya dihina, itu ada. Dan juga sedangkan kecintaan terhadap perbuatan keji, kemungkaran dan maksiat itu adalah penyakit syahwat. Nah, ini harus diwaspadai. Orang yang cinta perbuatan keji, atau zaman sekarang gitu ya, cinta tidak suka kepada kebaikan, malah cintanya yang hal yang sia-sia, mabuk-mabukan, pacaran, itu perbuatan keji. Perbuatan keji itu adalah penyakit daripada syahwat. Itu adalah sifat orang-orang yang munafik. Perbuatannya keji dan maksiat. Ya, itu saja dulu. Masih panjang dari tafsiran ayat yang ke-10. Nanti kita akan melanjutkan lagi dari pembahasan juga di tafsir Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Insyaallah di tafsiran berikutnya ayat 10 dan juga 11-nya. Kalau di hari Selasa nanti tentang Sirah Nabawiyah, kita akan masuk ke tujuan kisah-kisah di Al-Quran. Sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Kita lanjut hari Selasa ya. Oh iya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang naon ketik nomor teleponnya seberapa? 089 537 Ya, 197 hubungi Rizky 025 Ramadan. tekan. Dicari anak hilang. Bang Rizky ya. Nanti dicari bakat